Halo, kita ketemu lagi di video ke-7 dari pembelajaran Entity Relationship Diagram. Ini video terakhir mungkin ya dari seri mempelajari IRD. Judul untuk video kali ini adalah IRD lanjut, di mana kita akan melihat relasi misalkan antar entitas yang belum tercover dari materi-materi sebelumnya. Baik, kita mulai. Ada 3 bagian sebetulnya yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama adalah weak entity. Jadi weak entity adalah entitas lemah, entitas yang tergantung dengan entitas lain, ya. Jadi dia tidak memiliki primary key, lalu juga mengacu kepada entitas lain dan tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh berhubungan dengan entitas lain, ada relasi dengan entitas lain selain entitas di mana tempat dia bergantung. Weak entity ini tentu saja ditentukan oleh proses bisnis, ya. Jadi misalkan kita bisa melihat contohnya di sini ada loan itu pinjaman, ada payment, ada pembayaran. Jadi si payment ini, kotak double ini melambangkan weak entity. Anda perhatikan atributnya tidak memiliki primary key, mengacu kepada loan number atau nomor pinjaman di entitas pinjaman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa payment itu menjadi entitas lemah? Karena pada proses bisnis di sebuah perusahaan, yang harus melakukan pembayaran hanya misalkan customer yang melakukan peminjaman. Customer yang tidak melakukan peminjaman ya tidak perlu melakukan pembayaran. Itu mengapa pembayaran sangat tergantung kepada pinjaman. Payment tergantung kepada loan. Tidak ada loan, tidak ada payment. Ya, loan bisa berdiri sendiri. Payment selalu tergantung kepada loan. Contoh yang lain, misalkan di hotel, ya. Hotel itu ada kamar, misalkan entitas kamar atau room. Lalu ada entitas layanan kamar atau room service. Customer tidak bisa menggunakan layanan kamar jika tidak menginap di sebuah kamar, begitu ya. Jadi mungkin juga misalkan ada mahasiswa yang mengambil cuti ya di sebuah prodi, dia tidak bisa mengambil cuti di prodi tersebut jika dia bukan mahasiswa prodi tersebut, sehingga cuti tergantung kepada mahasiswa. Layanan kamar tergantung kepada kamar. Pembayaran payment tergantung kepada pinjaman. Oke, paham ya? Jadi pertama tentu saja kita harus paham proses bisnis. Yang kedua adalah notasi dari weak entity. Biasanya ini menggunakan kotak entitasnya ini double. Lalu hal yang harus Anda perhatikan, tidak memiliki primary key karena tergantung kepada entitas kuat. Jadi istilahnya ini weak entity, ini strong entity. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan ke IRD selanjutnya. Nah, di sini ada 2 sekaligus, yaitu spesialisasi dan generalisasi. Jadi kalau spesialisasi ini proses perancangannya adalah top down, dari atas ke bawah,
Sementara generalisasi ini adalah bottom up. Mengapa kita membutuhkan spesialisasi dan generalisasi? Ya, kadang-kadang dalam sebuah organisasi kita bisa mengidentifikasi entitas, tetapi setelah kita analisis lebih lanjut, entitas tersebut terdiri dari sub-entitas yang mungkin ada sebagian atributnya sama, mungkin ada sebagian atributnya yang sedikit berbeda. Contoh, paling sederhana adalah di sebuah prodi, misalkan program studi, ada yang namanya dosen. Tetapi setelah dianalisis lebih lanjut, di prodi tersebut ternyata dosen itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, misalkan ternyata ada dosen tetap. Ternyata ada dosen kontrak. Ternyata ada dosen luar biasa, atau mungkin bahkan ada dosen tamu. Nah, apakah setiap spesialisasi atau generalisasi dari dosen ini memiliki atribut yang sama? Mungkin ya, tetapi besar kemungkinan adalah tidak. Contoh paling sederhana, dosen tetap pasti memiliki gaji pokok. Sementara jika dosen tamu, ya kan tidak mengajar di prodi tersebut, berarti dia tidak memiliki atribut gaji tetap. Oke, nah spesialisasi dan generalisasi tersebut biasanya menggunakan sebuah notasi yang namanya is-a. Ini bukan isa ya, tapi is-a. Lalu juga memiliki pewarisan atribut dari atribut yang berada di hierarki paling atas. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan di sebuah organisasi itu banyak orang yang terlibat dengan kegiatan organisasi, ya katakanlah organisasi bisnis, ya, person. Person itu punya nama, punya alamat jalan, punya alamat kota. Tapi setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata person yang terlibat di organisasi bisnis tersebut itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ternyata sebagian menjadi pegawai dan sebagian menjadi customer atau pelanggan. Jadi spesialisasinya, lihat spesialisasi top down itu adalah dari person terbagi menjadi employee dan customer. Dan ternyata pegawai pun ini terbagi menjadi 3. Ya, jadi lebih spesialisasi lagi, lebih ke bawah. Yaitu pegawai, terus ada teller, ada sekretaris, ya. Jadi di sini ada spesialisasinya ada 2 tingkat, ya. Nah, kembali kepada konsep yang namanya pewarisan atau inheritance. Anda perhatikan di paling atas ada name, ada street, ada city. Ini ketiga atribut diwariskan ke bawah. Ya. Jadi employee ini, entitas pegawai ini memiliki 1, 2, 3, 4 atribut. Kenapa? Karena yang 3 ini diwariskan ke bawah. Ya. Bagaimana dengan officer misalkan? Yang paling bawah. Officer mempunyai 1 atribut, 2, 3, 4, 5. Mempunyai 5 atribut. Teller mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekretaris mempunyai 5. Customer mempunyai 1, 2, 3, 4. Itu yang namanya inheritance atau pewarisan. Nah, cara pandang kita sebagai database designer dari top down, dari atas ke bawah, itu istilahnya adalah spesialisasi. Sementara cara pandangnya jika dari bawah ke atas, itu adalah generalisasi. Ya.
Oke, ini mungkin umum terjadi di organisasi pada saat Anda akan membuat sebuah model, ternyata dari satu entitas, ada entitas yang persis sama, tetapi bisa dibagi menjadi sub-entitas, dalam hal ini adalah spesialisasi, atau mungkin entitasnya itu bagian dari entitas yang lebih besar, generalisasi. Oke, paham ya? Ya banyaklah contoh-contohnya. Anda bisa melihat misalkan di rumah sakit ada entitas dokter, ternyata dibagi dua menjadi dokter magang mungkin dibagi 3, dokter magang, dokter umum, dokter spesialis, ya. Atau mungkin Anda bisa membuat sebuah entitas mahasiswa di perguruan tinggi, ternyata mahasiswa ada yang mahasiswa reguler, ada mahasiswa karyawan, ada mahasiswa pertukaran pelajar dengan universitas lain. Nah, masing-masing pasti memiliki entitas yang sama dan masing-masing ada kemungkinan memiliki entitas yang berbeda. Oke, misalkan ini contoh saja nih. Office number, nomor kantor mungkin ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya dimiliki oleh officer. Tidak dimiliki oleh teller, tidak dimiliki oleh sekretaris. Unik. Tetapi gaji, nama, alamat jalan, alamat titik, semuanya memiliki. Oke? Jadi itu yang kita kenal spesialisasi dan generalisasi. Skemanya sama, cuma cara pandang dan penyusunannya yang berbeda. Yang satu adalah dari atas ke bawah, top to bottom. Yang satu lagi generalisasi itu dari bottom to top, dari bawah ke atas. Oke. Nah, yang terakhir adalah agregasi, ya. Jadi mungkin pada saat Anda menyusun sebuah IR, ini ada aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh sebuah relasi, ini berelasi dengan relasi yang sama. Lihat, ini terlalu kompleks. Ini menggambarkan bahwa seorang manajer itu berelasi langsung dengan 3 entitas. Tidak bisa satu-satu. Nah, bagaimana? Misalkan kita menggambarkan seperti ini. 1 terlalu kompleks, 2 juga ini terlalu rumit, tidak simpel. Ya. Perhatikan sekali lagi. Manajer, ide rancangannya adalah relasinya langsung dengan employee, dengan job, dengan branch, dengan pegawai, dengan pekerjaannya, dengan kantor cabang. Tidak boleh satu-satu, tidak boleh hanya dengan employee saja, tidak boleh hanya dengan branch saja, atau tidak boleh hanya dengan job. Nah, menggambarkannya, kita menggunakan yang namanya agregasi. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang disebut agregasi. Mana yang agregasi? Yang di kotak. Ini tidak boleh relasi jika tanpa kotak. Manage dengan works on ini tidak boleh berelasi jika tanpa menggunakan kotak agregasi. Kalau menggunakan kotak, boleh. Ya, jadi cara pandangnya dari sudut basis data, manajer hanya berelasi dengan satu entitas. Padahal di dalam satu entitas ini ada 3 entitas yang harus langsung bisa berelasi dengan manajer. Begitu kurang lebih. Ya, itu maksudnya agregasi, menyederhanakan relasi kompleks yang melibatkan banyak entitas dan berelasi dengan entitas tertentu. Oke. Anda bisa mencari contoh-contoh lain ya. Misalkan kalau manajernya kita ganti dengan dosen pembimbing,
Dosen pembimbing pasti berelasi bukan hanya dengan mahasiswa, tetapi mungkin juga dengan penelitian, mungkin juga dengan laporan tugas akhir. Ya, tidak bisa satu-satu. Tidak mungkin mahasiswa yang melakukan bimbingan tugas akhir hanya mengurus ke mahasiswanya saja tanpa juga misalkan langsung berurusan dengan penelitiannya dan dengan laporan tugas akhir. Sehingga jika akan membuat database seperti itu, sebaiknya menggunakan agregasi. Oke, jadi itu model basis data lanjut. Video terakhir dari kita belajar entity relationship diagram. Kita akan lanjutkan ke video basis data lainnya ya setelah kita membahas materi IRD. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih.